cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Viral di media sosial, potongan video menunjukkan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan alias Zulhas, memberi sambutan dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, 19 Desember lalu. Dalam video itu, Zulhas menyinggung pengalamannya saat berkunjung ke daerah ada jemaah sholat yang berubah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Sebagian orang memilih diam dari yang biasanya mengucapkan amin. Sebagaimana diketahui, amin merupakan akronim dari pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Saya keliling daerah Pak Kiai tahu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Zulhas juga mengatakan mungkin itu adalah bentuk kecintaan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pernyataan Zulhas menuai komentar warganet yang menyebutnya tidak pantas. Ketua fraksi PAN DPR Saleh Daulay mengklarifikasi pernyataan Zulhas. Menurut dia, jika menonton video secara keseluruhan, bisa dipahami Zulhas ingin mengajak semua pihak menjaga agar Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Saleh menegaskan Zulhas tidak sedikit pun bermaksud melecehkan agama. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekarang banyak gini Pak. Statement Ketua PAN Zulkifli Hasan dinilai sejumlah pihak tidak pantas dan diasosiasikan dengan politik identitas, dan meski sudah diklarifikasi namun isu ini terus bergulir. Bahkan isu serupa juga sempat dilontarkan oleh Capres Anies Baswedan. Apakah narasi pemilu tanpa politik identitas hanya sebatas jargon? Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami pertama jubir Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya. Selamat malam Bang Nara, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kondisi baik ya? Baik. Dan narasumber kedua yang tersambung dari luar studio adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Malam, Bung. Dalam kondisi sehat ya, Bang Ray? Alhamdulillah sejauh ini oke. Oke, baik. Dan sebelum saya menanyakan, saya juga akan disclaimer begitu. Kami sudah mencoba untuk bisa menghubungi perwakilan dari Partai Amanat Nasional maupun TKN Prabowo Gibran untuk bisa bergabung, namun sayangnya belum dapat bergabung pada dialog kita malam hari. Namun sebelum saya tanyakan ke Bang Nara ataupun Bang Ray, saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari Zulkifli Hasan berikut ini. Saya keliling daerah Pak Kiai tahu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Dan ini juga klarifikasi dari Saleh Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, disebut jika video tersebut diikuti secara keseluruhan dapat dipahami bahwa Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga agar Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melecehkan agama, kata Saleh dalam keterangannya pada hari Rabu. Jadi langsung dikomentari begitu. Baik, oke, saya akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Saya minta komentarnya dulu Bang. Sudah diklarifikasi, jadi ini masuk kategori yang mana begitu Bang Ray? Sebetulnya ada 3 kemungkinan terjadi di dalam itu. Pertama adalah soal politisasi identitas. Politisasi identitas itu belum tentu itu politik identitas ya.
Yang kedua adalah soal dugaan adanya pelecehan agama seperti yang disebutkan tadi. Kalau ini saya tidak masuk ranah ini karena saya merasa tidak dalam posisi itu menjelaskannya gitu ya. Tapi ada yang ketiga juga soal dugaan kampanye tak terselubung gitu. Kampanye terselubung itu berkaitan dengan pernyataan Pak Zulhas. Jadi tidak ada yang menyebut kata amin lagi karena cintanya sama Pak Prabowo gitu kan gitu. Satu telunjuk berubah jadi dua telunjuk. Dua telunjuk itu mungkin mengidentifikasi tentang lagi-lagi merujuk kepada pernyataan sebelumnya Pak Zulhas, kecintaan mereka terhadap Pak Prabowo. Jadi sebetulnya itu bisa bernuansa kampanye terselubung. Apalagi di hadapan majelis yang sebetulnya rasanya nggak terkait langsung itu dengan pelaksanaan pilpres ataupun pemilu gitu. Sehingga saya tadi itu kan asosiasi pedagang pasar ya, pedagang pasar seluruh Indonesia, Bang Rey. Ya, asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia gitu. Jadi sebetulnya kurang tepat kalau Pak Zulhas menyampaikan adanya sikap tertentu dari warga masyarakat yang menunjukkan kecintaan kepada Pak Prabowo. Itu apalagi kemudian kehadiran sebagai Menteri Perdagangan ya, Bang Rey ya? Ya, itu yang saya sebut tadi, ada kampanye terselubung tadi. Itu karena beliau dalam kapasitas sebetulnya sebagai Menteri Perdagangan. Bertemu dengan kelompok pasar yang bukan entitas yang terhubung langsung dengan Capres dan Cawapres ini. Karena kan tidak dalam situasi itu tidak dalam kampanye kan sebetulnya gitu. Tapi sebelum saya ingin lebih dalam begitu terkait dengan poin satu yang Anda katakan politisasi identitas begitu ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu Sekjen PAN Edi Suparno sudah memberikan klarifikasinya berikut ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan merupakan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana ada 1-2 anggota masyarakat yang kemudian mempraktekkan tata cara ibadah yang unik hanya karena terpengaruh dengan permasalahan pilpres saat ini. Dan hal tersebut diceritakan oleh Pak Zulkifli Hasan setelah mendapatkan kabar, mendapatkan cerita dan melihatnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang disampaikan beliau adalah sebuah cerita yang terjadi sesungguhnya di dalam masyarakat, bukan sebuah humor, bukan sebuah lelucon, bukan sebuah sindiran, apalagi penistaan di dalam agama. Itu pokoknya. Oleh karena itu kami berharap masyarakat dapat kemudian menyaring informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang mungkin saja tidak serta-merta menyampaikan hal-hal yang sifatnya otentik, bisa saja diinjeksi dengan kebohongan, dengan hoax, dengan pemutarbalikan fakta. Oleh karena itu kami berharap masyarakat dapat benar-benar menangkap semua informasi, semua masukan yang ada, yang beredar terutama di media sosial secara utuh dan secara bijaksana. Agar demokrasi kita dan pesta demokrasi kita, wabil khusus Pilpres ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai tanpa adanya agitasi, tanpa adanya hoax, tanpa adanya adu domba dari pihak-pihak yang diduga melakukan adu domba secara tidak bertanggung jawab. Yuk kita bermedsos secara bijak dan tolak hoax. Bang Rey, ini betulkah kemudian hanya masuk dalam kategori ya menceritakan ulang begitu cerita yang didapatkan oleh Pak Zulhas? Ya, tentu bisa saja dimaknai dengan begitu, tapi kan kita juga bisa memaknainya dengan cara yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari apa yang mungkin disebut politisasi identitas, belum tentu itu politik identitas, dugaan adanya penistaan agama, saya nggak masuk pada poin ini. Dan yang ketiga adalah kampanye terselubung. Tapi ada juga yang keempat menurut saya, Bung Pram. Nambah. Adalah soal ajakan itu tadi, ajakan supaya tidak melakukan tindakan kekerasan, agar kita bersatu, ya, agar kita tenang, ya, tetap dalam silaturahmi gitu. Itu semestinya ajakan yang baiknya disampaikan oleh Pak Zulhas kepada khususnya Presiden. Itu maksud saya gitu. Karena sebetulnya intensitas Pilpres ini meningkat justru setelah Presiden membiarkan anaknya terlibat di dalam proses pencawapresan gitu. Bang Rey. Itu pertama. Yang kedua, perlu itu juga disampaikan kepada Presiden, karena banyak sekali orang sekarang yang merasa kok tiba-tiba kegiatannya dibatasi, tiba-tiba kegiatannya ditanya-tanya, dan seterusnya. Jadi ajakan tenang, tentram itu
mestinya diarahkan kepada mereka yang pertama berkuasa, baru diarahkan kepada masyarakat. Baik, oke. Ada narasi kontradiktif begitu ya. Saya ke Bang Nara kalau begitu ini. Ya. Kemudian yang disinggung dari statement tadi kan tentu adalah capres Anda begitu yang disingkat menjadi Amin. Tim Anda melihatnya bagaimana? Jadi memang sejak awal munculnya Amin ini sudah menjadi halangan, menjadi momok bagi kelompok tertentu ya. Salah satunya ya paslon lain. Karena padahal kan biasa-biasa saja kan, dan Amin itu kan tidak memiliki modal yang sebesar mereka, tapi kenapa ditakutin ya? Dan apalagi setelah debat kemarin. Jadi ini kejadian yang Mas Jul, saya nggak melihat dia sebagai orang PAN lah, saya lihat sebagai menterinya dulu ya. Seperti yang katakan Ray Rangkuti, memang ini nggak pantas ya, seorang menteri berbicara di depan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia yang tidak pas pada tempatnya. Dan yang lucu adalah kalau seharusnya kan beliau kan ngomongin soal barang-barang pasar, entah bawang merah, bawang putih, bawang oranye, bawang hijau, bawang apalagi lah. Mestinya itu yang dibahas, tapi kok ya lari ke agama itu. Tapi saya tidak ingin ngomong soal agama karena ranahnya MUI ya, biar mereka yang. Cuman ini sangat sensitif. Muhammadiyah sendiri, tadi barusan Pak Dadang Kahmat menyayangkan pernyataan Pak Zulkifli ini karena sensitif sekali. Tapi apakah kemudian dengan statement seperti ini sebenarnya Timnas Amin merasa dirugikan begitu? Oh enggak, kita udah biasa dibully, disindir, di apa. Ya. Cuman klarifikasi Pak Edi menjadi repot itu. Hal yang berbeda menurut Anda, narasi yang berbeda? Coba, dikatakan bahwa ini adalah kenyataan. Tapi Pak Edi Suparno mengatakan jangan tertipu dengan hoax. Barangkali itu diinjeksi dengan kebohongan loh. Video yang beredar di masyarakat itu asli kok. Saya buka di website aslinya, ya di portal aslinya. Video itu memang tidak cuma 5 menit, 10 menit, lebih setengah jaman. Saya dari awal sampai akhir memang melompat, tidak ada kaitan dengan acara itu. Tapi kalau Bang Saleh tadi kan mengatakan ya walaupun kami hanya merangkumkan dalam grafik, begitu mengatakan konteksnya harus dipahami, didengarkan semua begitu. Ya tapi nggak pas. Di depan pedagang pasar ngomongin soal ritual sholat. Itu pasti nggak pas. Mau kita lihat dari awal video maupun sampai akhir, tetap nggak pas. Oleh karena itu, kalau itu menjadi viral wajar, ya wajar. Tapi kalau soal sisi agama saya nggak mungkin menggurui Pak Zul, beliau itu orang religius. Mungkin saja ini karena pengaruh circle, lingkaran. Maksud saya gini, Mbok hati-hati. Karena kemarin sebelumnya kan Pak Prabowo kena masalah juga soal dasmu apa itu. Itu seharusnya jadi pelajaran. Nah, sekarang diulangi lagi seperti ini. Saya khawatir nanti berikutnya juga ada yang lain lagi. Ini karena circle lingkungan yang terbiasa berbicara seperti itu. Jadi menurut Anda ini sesuai dengan kata Pak Edi Suparno, apakah kemudian hanya menceritakan ulang atau menjadi kelakar ini? Oh enggak, kelakar malah berbahaya. Malah berbahaya. Maka Pak Edi Suparno tadi bilang kan bukan guyon kan, memang itu asli. Menceritakan kejadian, cuman kan berbeda di sini. Pak Jul mengatakan banyak, tapi Pak Edi Suparno mengatakan cuma 1-2. Ada cerita. Cuman kalau kita mau membuktikan kan susah sekali. Bagaimana ketika sholat kita tahu bahwa dia itu gini-gini, kan susah itu. Nggak mungkin orang sholat saling melihat samping kirinya tangannya 1 atau 2 ya enggak. Artinya ini lalai yang tidak patut terjadi gitu. Karena diucapkan oleh seorang yang bukan orang-orang proletar ya. Ini kan orang terdidik. Bang Nara, tapi ini yang menarik adalah kami juga mendapatkan video capres Anda Anies Baswedan juga berbicara narasi yang serupa begitu. Dan kita lihat terlebih dahulu. Disebut juga ini Bang, amin dan tasawufnya. Bahkan tadi Pak Anies mengatakan aminnya yang mantep. Ini amin mengamini doa atau kemudian singkatan dari pasangan ini? Di sini ada 2 hal. Pertama, spirit dari video ini berbeda dengan Pak Jul tentunya. Kalau Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan jangan-jangan, kan ada kata jangan-jangan kan. Jadi artinya itu nggak terjadi, cuman kekhawatiran kata-kata. Tapi kalau Pak Anies menyatakan nggak boleh begini, karena tasawuf itu begini, berbeda konteksnya. Lalu yang diucapkan keduanya itu adalah fakta. Misalkan Pak Uwais mengatakan bahwa di suatu acara nggak berani menjawab amin, memang betul jawabnya qabul. Itu fakta. Tapi Timnas Amin memang melihat fakta itu di lapangan. Ada di video banyak, di berita juga TV banyak. Artinya ketika seseorang di paslon lain itu atau orang pemerintah ya sedang membacakan sesuatu harapan, jawabannya bukan amin, tapi qabul itu sudah viral juga. Artinya itu fakta. Artinya itu bukan, makanya nggak viral. Macam video ini biasa-biasa saja karena memang dibicarakan baik Pak Anies maupun Uwais itu adalah fakta. Jadi menurut Anda narasi yang berbeda? Berbeda sekali, motifnya berbeda. Kalaupun itu sama katakanlah, dianggap sama,
mereka wajar sekali Pak Uwais itu karena mereka memang penceramah. Oke. Artinya untuk katakanlah nggak mungkin dia niat menghina agama, wajar kalaupun dianggap sama ya, karena memang beliau memang bekerja di area itu. Baik, baik. Tapi kalau politikus berbeda rasanya, sensitif gitu. Karena beda yang menyebutkan gitu ya. Saya minta tanggapan Bang Rey. Jadi bagaimana kemudian melihat ada statement seperti ini juga Bang Rey? Itu yang saya sebut tadi, kalaupun itu dimasukkan, ini maksud apa yang kita sebut dengan politisasi identitas ya. Nah, politisasi identitas itu berbeda dengan politik identitas. Kalau politik identitas itu, ya identitas yang dipakai untuk menyerang orang lain demi satu, merebut suara dan atau menjatuhkan suara pihak yang lain gitu. Itu yang disebut dengan politik identitas. Tapi kalau politisasi identitas, ya identitas yang dipergunakan untuk meraih suara tanpa harus menjatuhkan identitas kelompok yang lain ya, atau suara yang lain. Nah, pada tataran ini baik yang dilakukan oleh Pak Zulhas maupun yang dilakukan oleh Anies dengan Ustadz Uwas gitu, kurang lebih sebetulnya pada aspek yang sama, yaitu bagaimana menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan identitas, dalam hal ini adalah agama, untuk menjelaskan tentang pilihan-pilihan seseorang, ketergantungan seseorang, kecenderungan seseorang. Nah, bahwa yang berbeda itu memang ada perbedaan yang cukup mencolok di antara mereka. Satu, memang disebutkan di dalam forum yang kapan waktu pun dia memang dalam kondisi kampanye gitu. Oke. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Dia kapan waktu pun dia memang boleh kampanye gitu. Ada berbeda dengan Pak Zulhas. Kalau Pak Zulhas itu tidak boleh kampanye selama ia menjabat sebagai di jabatan pemerintah. Kecuali ia terlebih dahulu menyatakan diri untuk cuti terlebih dahulu gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyampaian cerita yang disampaikan oleh Pak Zulhas itu dalam kondisi beliau dalam keadaan cuti atau tetap sebagai pejabat negara? Baik. Gitu. Kalau ia sebagai pejabat negara dengan intonasi kalimat yang khususnya itu tadi ya, karena beliau menjelaskan itu tadi, misalnya tidak menyebutkan amin karena cinta sama Pak Prabowo, atau tidak menunjukkan satu jari tapi dua jari dengan asumsi yang mungkin menunjukkan kecintaan kepada Pak Prabowo, itu dengan asumsi karena nggak disebutkan dengan tegas oleh Pak Zulhas tadi. Nah, itu yang masuk dalam kategori yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Punya potensi ini disebut sebagai kampanye terselubung. Gitu. Bang Rey, artinya intonasi dan juga cara menyebutkan ini akan cukup berpengaruh ya pada konteks dan juga tafsir yang bisa kita baca begitu ya Bang Rey ya? Dan dalam posisi apa? Kan kalau Pak Zulhas itu kan dalam posisi sebagai menteri kan. Baik. Jadi ada hukum yang terkait di situ namanya dugaan kampanye terselubung gitu. Baik. Oke Bang Rey, ini yang menarik kemudian untuk kita dalami sebetulnya di mana batasnya. Kalau Anda mengatakan politisasi identitas berbeda dengan politik identitas, saya akan memperdalamnya nanti kepada Anda, tapi kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kami akan masih melanjutkan dialog dengan sejumlah narasumber. Ada Bang Nara, Jubir Timnas Amin, serta Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia yang terhubung dari luar studio. Serta kami juga telah berusaha menghubungi elit PAN atau Partai Amanat Nasional serta TKN Prabowo Gibran untuk bisa bergabung, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung dalam dialog kita. Saya ke Bang Rey lagi. Bang Rey, tadi sebelum jeda Anda membedakan begitu politik identitas dengan politisasi identitas begitu Bang. Ini di mana batasnya? Saya yang awam dan publik mungkin agak sulit begitu menaruh batasnya begitu Bang Rey. Saya buat dalam ilustrasi saja biar lebih cepat kita bisa menangkapnya ya. Misalnya kalau seseorang mengatakan jangan pilih si Anu karena si Anu A, B, C yang berhubungan dengan identitas. Itu kita sebut sebagai politik identitas karena dua hal di situ. Pertama, penyebutan itu dalam kerangka mengakumulasi suara kepada diri saya. Dan yang kedua mengakibatkan pihak lain dalam hal ini objek yang dimaksud itu untuk tidak mendapatkan suara. Nah itu yang disebut dengan politik identitas. Kalau yang disebut dengan politisasi identitas umumnya hanya untuk memperkenalkan identitas yang bersangkutan untuk menarik simpati para pemilih tanpa dengan mendiskualifikasi atau meminggirkan atau membandingkan menjadikan orang lain sebagai korban dari kebijakan itu gitu. Seperti yang kita contohkan itu tadi. Misalnya dengan cukup mengatakan pilih saya aja karena kita kan satu marga gitu. Nah, itu namanya politisasi identitas. Tapi kalau saya menyebut jangan pilih dia karena marganya Anu, nah itu
masuk politik identitas. Oke. Dua-duanya sebetulnya tidak bagus bagi demokrasi. Ya. Kalau bisa jangan dikembangkan. Nah cuman perbedaannya itu kalau yang politisasi identitas yaitu hanya itu tidak tepat bagi kebaikan demokrasi kita, bagi etik demokrasi dan tapi kalau politik identitas dia berhubungan dengan tindak pidana gitu. Baik, Bang Rey, sebelum jauh ke untuk melecehkan identitas orang lain. Sebelum jauh ke soal demokrasi, nanti saya akan ke sana. Tapi saya ingin mendalami dulu. Anda mengatakan ketika politisasi identitas adalah tidak membandingkan begitu ya. Tapi kemudian yang disebutkan Pak Zul kan ini ya membandingkan Amin dan juga menyebut Prabowo begitu. Bukankah itu ya sedikit bisa ditafsirkan ke sana atau bagaimana? Enggak, kalau redaksi dari Pak Zul itu kan hanya mengatakan ada loh orang yang sekarang tidak lagi mengucapkan amin gitu ya, setelah sholat gitu ya, karena kecintaannya kepada Pak Prabowo, istilah beliau. Jadi sebetulnya tidak sedang tidak sedang meminggirkan, mencela, ya, membatasi hak gitu ya. Dalam hal ini katakanlah siapa yang menggunakan tagline amin itu gitu dalam proses capres gitu. Tidak dalam itu hanya untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo diuntungkan dengan sebutan tidak menggunakan amin itu karena ada kecintaan terhadap beliau gitu. Itu kira-kira tuh. Ya, jadi nggak ada unsur soal dia mau mendiskualifikasi orang atau meminggirkan orang ataupun memojokkan orang dengan identitas tertentu. Tapi itulah apakah sebabnya kemudian saya katakan tadi klasifikasinya masuk dalam klasifikasi politisasi identitas itu. Oke, Bang Rey, tapi apakah jangan-jangan karena ya maksudnya berada atau berasal dari entitas yang sama begitu itu sehingga tidak kemudian bisa kita sebut sebagai politik identitas? Maksudnya hanya memanfaatkan identitas yang tersemat pada diri masing-masing gitu? Iya, bisa karena itu, karena tidak ada objek yang memungkinkan berbeda dengan horizontal atau vertikal kan gitu. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan apa yang disebut dengan politik identitas itu, yang bisa dilakukan itu hanya politisasi identitas itu. Dalam hal ini misalnya ya, taruhlah misalnya sama-sama orang sholat, sama-sama orang Muslim dan sebagainya. Oke, baik, menarik. Saya ke Bang Nara kalau begitu. Kalau politisasi agama, saya masuk ke frasa kedua tadi, politisasi agama. Tapi bukankah itu kemudian juga bisa jadi ya capres Anda masuk dalam kategori itu ketika menyebutkan tadi? Jadi ada 3 istilah, saya sebutin ya. Ada politik identitas, ada politisasi identitas, ada identitas politik coba. Di mana batasnya? Ini rancu 3 ini. Pak JK dalam sebuah acara ulta sebuah televisi swasta menjawab pertanyaan wartawan. Setuju nggak dengan politik identitas? Kata Pak JK, apa salahnya? Semua tokoh politik setiap 5 tahun datang ke pesantren yang sebelumnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke pesantren. Datang, capres-cawapres, keluar masuk pesantren. Nah, rancunya ketiga definisi ini karena masyarakat itu tidak paham definisi dari tiga hal ini. Tidak pahamnya kenapa? Karena hanya mendengar contoh-contoh yang salah. Contoh yang salah, misalkan orang yang sholatnya rajin, tapi kemudian karena dia masuk partai politik disebut sebagai politik identitas. Orang yang rajin ngaji, rajin pengajian, tapi dia berpolitik, disebut politik identitas. Maka kategori ini akhirnya partai umat itu mengatakan kalau itu yang terjadi, kami adalah partai identitas. Yang terjadi partai umat. Karena masyarakat selalu menafsirkan. Ada lagi politisasi identitas. Ya kan tadi yang Pak Ranggut itu, jangan pilih marga yang A karena kita marga B. Gimana cara membedakannya? Kan namanya juga ini kan pilihan ya. Biasanya kalau misalnya orang Islam mengatakan Al-Maidah 51, ya, orang Islam pasti dasarnya memilih pemimpin itu Muslim dulu. Artinya dia tidak memilih non Muslim. Ada pembandingnya pasti, meskipun nggak terucap. Apa pentingnya terucap kan? Kira-kira begitu. Jadi itu masuk dalam politisasi identitas. Lalu ada identitas politik lagi, pusing kan? Partai ini asasnya Islam, rahmatan lil alamin. Ini asasnya Pancasila, ada asasnya gotong royong. Loh, ini identitas politik. Yang mana ini mereka kadang-kadang melompat. Ada yang katanya tagline-nya itu gotong royong untuk rakyat kecil. Tapi dia pakai identitas agama untuk meraih kepentingan elektoral. Supaya masyarakat memilih dia. Tapi artinya dengan begitu, dengan kesadaran atas perbedaan tadi, maksud saya, Timnas Amin berkomitmen tidak akan menggunakan itu ya? Walaupun kemudian... Bukan menggunakan, sebenarnya itu kan fakta yang tidak bisa hindari. Yang penting hindari soal ujaran kebencian. Nah, apa yang dilakukan Pak Ijul ini
menimbulkan ujaran kebencian lain. Kalau Pak Zul nggak ngomong soal nyentuh-nyentuh agama, kan nggak muncul misalnya membenci Pak Zul, membenci partainya, membenci paslon 2. Ini kan akibat dari pernyataan Pak Zul. Jadi memunculkan, padahal sepengetahuan saya, selama ini justru dari petahana, dari pemerintah itulah yang kemudian berkampanye untuk menghindari ujaran kebencian. Oke, jadi maksud Anda statement ini memicu? Memicu. Oke, baik. Ini kan memakan omongannya sendiri kan. Tolong dong jangan ada pembelahan, Baik. jangan ada ujaran kebencian, jangan ada menghina, memaki, menyentuh sara, sentimen sara. Tapi ini praktek yang justru melakukan itu. Oke, baik. Berbahaya malah. Oke, saya minta komentar Bang Rey. Sepakatkah dengan statement itu Bang Rey? Oh, tadi saya mau sampaikan dulu lah dengan istilah identitas politik ya. Oke, silakan. Jadi memang ada 3, politisasi identitas, identitas politik, dan politik identitas. Ini 3 definisi yang berbeda dengan 3 hukum yang juga berimplikasi hukum yang berbeda. Identitas politik itu biasanya dipergunakan oleh pemilih untuk menyatakan dukungan mereka kepada calon-calon tertentu karena kesamaan identitas yang sama. Misalnya, Bung Bram mau jadi calon bupati. Bung Bram, saya milih Anda karena sama-sama orang Jawa loh kita. Gitu, misalnya, itu contoh ya. Oke. Jadi, identitas politik itu muncul dari pemilih kepada orang yang dipilih. Politik identitas itu biasanya muncul dari orang yang hendak dipilih kepada para pemilih dengan mendiskualifikasi hak orang lain gitu ya. Sementara politisi identitas itu, identitas dipergunakan untuk merayu pemilih dalam kerangka memilih dia gitu. 2 dari yang 3 ini buruk. Cuman 1 dari yang 3 ini yang bersifat pidana, 2 yang lain tidak bersifat pidana dan tidak akan menggugurkan pelaksanaan hak yang bersangkutan untuk ikut terlibat dalam pemilu, tetapi itu tetap buruk. Jadi kualifikasi yang seperti ini yang tetap 3-tiganya menurut saya harus kita tinggalkan, baik politik identitas politik maupun politisasi identitas. Ya, tapi Bang Rey, Anda setuju kemudian dengan Bang Nara tadi mengatakan ya ini memicu begitu, menjadi pemicu untuk kemudian bisa jadi dimanfaatkan orang lanjutan begitu Bang Rey? Kan seperti di awal tadi saya sudah sebutkan, kalau maksud dari Pak Zul itu untuk mengingatkan ya supaya sama-sama kita tenang, tidak perlu ada keributan ya, tidak perlu ada silaturahmi yang putus ada dan sebagainya gitu. Nah, justru itu yang saya sebutkan, mestinya pernyataan itu diungkapkan terlebih dahulu oleh Pak Zulhas kepada penguasa. Karena intensitas meningkatnya tensi pemilu kita ini setelah ya boleh disebut Gibran jadi wakil presidennya Pak Prabowo sebetulnya gitu. Dan segi yang lain adalah terjadinya praktek penggunaan yang diduga ya kekuasaan dalam kerangka menakut-nakuti orang lain. Apakah itu pelibatan misalnya aparat, macam-macam dan seterusnya yang kita kenal dengan istilah netralitas aparat negara dalam konteks pilpres ini. Nah, ini tertibkan dulu. Kalau ini ditertibkan, saya yakin himbauan kepada masyarakatnya juga agak tenang. Nah itu Bang Rey, dengan kondisi yang berbeda. Tidak ada penggunaan. Ya. Dengan kondisi yang berbeda tadi, yang kontradiktif tadi, bagaimana kita ke depan? Paling tidak ya mungkin 1,5 bulan lagi kita akan sampai ke pencoblosan begitu. Dan bagaimana kemudian meredam isu ini, kekhawatiran kalau Anda katakan ya sebetulnya dalam kerangka yang aman, tapi mengkhawatirkan begitu. Nah, bagaimana kemudian kita masih bisa berharap pada demokrasi ini Bang Rey? Tidak bisa tidak, memang kita yang harus betul-betul keluar untuk menyatakan ini tidak tepat gitu. Karena saat yang bersamaan kita juga tidak bisa sekarang mengandalkan Bawaslu gitu ya. Bawaslu ya seperti kita ketahui lah alih-alih untuk menyelesaikan masalah, seringkali saya mengatakan Bawaslu mencari pasal yang memungkinkan dia tidak menindaki kasus gitu. Kan yang kasus seperti Pak Zul ini kan semestinya bisa dicari tahu oleh Bawaslu tuh. Apakah ada apakah kemungkinan terjadi 2 hal yang saya sebutkan? Pertama adalah kemungkinan terjadinya politisasi identitas, meskipun tidak ada sanksinya, tapi setidaknya itu disemprit oleh Bawaslu. Oke, harusnya wasitnya ya yang lebih tegas maksud Anda ya? Tidak berharap pada pemainnya ya? Yang kedua, apakah ada dugaan terjadinya kampanye terselubung atau tidak? Nah, itu mestinya juga dikerjakan oleh Bawaslu, dilihat oleh Bawaslu tanpa menunggu laporan. Nah, kalau Bawaslu-nya bukan nggak bisa ya, seperti enggan untuk melakukan tugas dan kewenangannya, ya mau tidak mau CNN yang harus membicarakannya, kita harus membicarakannya untuk tetap mengingatkan bahwa sumber masalahnya sebetulnya kadang-kadang bukan datang dari masyarakat, tapi dari elit yang ngebet untuk menang dalam pelaksanaan pilpres. Baik, ini soal wasit dan penegakan kalau gitu menurut Anda. Oke, saya terakhir ke Anda, bagaimana?
Ya, prinsipnya begini, semua harus hati-hati karena masa-masa politik, tahun politik ini sangat sensitif. Apapun bisa menjadi berita politik. Apapun kegiatan kejadian, memang harus dipikir kegiatan sebuah partai politik, tokoh politik, elit politik harus dipikirkan dampaknya. Karena apa yang dikatakan dia meskipun hanya 1-2 kata, itu kalau nggak tepat itu berefek ke masyarakat. Oke, memicu yang Anda katakan. Memicu. Oke. Apalagi ini dari Mas Jul ya, ini kan kawan saya sebenarnya Pak Jul itu, kawan saya. Besok itu dipanggil tuh, beberapa artis yang nyalek di PAN itu panggil dari Bawaslu secara selatan untuk disidang. Saya nggak tahu ya, tapi ini mungkin sial saja. Maksud saya kejadian berbarengan. Lah saya menduga sangat susah sekali membela untuk pernyataan Pak Jul. Humasnya saya yakin sangat pusing hari ini untuk membela bagaimana cara masyarakat itu supaya percaya bahwa ini adalah tidak disengaja atau tidak ada maksud untuk menghina. Tapi jaminan bahwa dari tim Anda, Timnas Amin tidak akan menggunakan begitu ya cara-cara yang sama? Enggak seperti itu. Kita sudah komitmen dari awal, Pak Anies pun sudah komitmen, semua kader, semua pengurus, semua TPN, semua diwajibkan untuk mensukseskan pemilu dengan cara-cara yang baik, lurus sesuai dengan undang-undang atau PKPU. Bahkan seperti saya ini tiap hari harus naik angkutan umum, naik bis, naik MRT, naik LRT, naik angkutan umum untuk menunjukkan kampanye Amin tanpa harus dengan uang, tanpa harus dengan barang dan sebagainya. Karena memang kita paling sederhana nih Amin itu. Jadi tadi saya berpakaiannya begini, terbuka, nggak boleh pakai mobil sendiri, tertutup, baru terbuka supaya masyarakat tahu ini loh tim Amin. Dan itu jaminan tidak akan tidak ada, nggak akan bagi-bagi milk, susu atau apa, nggak akan seperti itu. Itu lain hal, mungkin kita bahas di dialog berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Mustafa Nara, Jubir Timnas Amin, serta Bang Ray Rangkuti yang telah tersambung bersama kami, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Terima kasih atas insight kedua abang-abang ini sekalian. Selamat malam, sehat selalu.